Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang siklus jantung pada janin baru lahir. Dengan berikut nama kelompok: Ayu Nurani NIM 014, Dea Islami 019, Dea Alova Ayu 020, Dini Koirul Nisa 022, Eka Giana Hadad 026, Gesa Nur Safitri 036. Pengertian tentang siklus jantung pada janin baru lahir ini adalah serangkaian peristiwa yang terjadi di jantung, meliputi kontraksi sistol dan relaksasi diastol, yang bekerja secara bergantian untuk memompa darah. Pada janin, siklus ini memiliki jalur sirkulasi khusus melalui foramen ovale dan ductus arteriosus untuk mengalirkan darah melalui paru-paru yang belum berfungsi penuh. Setelah lahir dan paru-paru mulai bekerja, jalur tersebut akan menutup secara bertahap sehingga pola sirkulasi berubah menjadi pada orang dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada anatomi fisiologi jantung bayi. Ruang jantung dibagi menjadi 4 ruang, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kutub jantung juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada trikuspid. Trikuspid adalah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua ada pulmonal, antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Yang ketiga ada mitra bikuspid, antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang keempat ada aorta, antara ventrikel kiri dan aorta. Kemudian ada pembuluh darah utama. Yang pertama ada vena cava superior dan inferior yang membawa darah dari tubuh ke atrium kanan. Yang kedua ada arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru. Yang ketiga ada vena pulmonalis yang membawa darah kayak oksigen ke atrium kiri. Yang keempat ada aorta yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi siklus jantung. Yang pertama itu frekuensi denyut jantung, yaitu denyut jantung janin biasanya lebih cepat daripada orang dewasa. Terus selanjutnya ada volume darah, yaitu volume darah yang dipompa oleh jantung janin disesuaikan dengan kebutuhan oksigen dan nutrisi janin yang terus berubah. Selanjutnya ada yang ketiga ada resistensi pembuluh darah. Resistensi pembuluh darah dalam sirkulasi janin berbeda dengan sirkulasi orang dewasa, yaitu mempengaruhi bagaimana darah mengalir melalui jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya ada fisiologi dasar fungsi jantung bayi, yaitu fungsi yang utama pada jantung. Yang pertama ada memompa darah kayak oksigen dan paru-paru ke tubuh. Yang kedua itu memompa darah miskin oksigen ke paru-paru untuk reoksigenasi. Selanjutnya ada ciri fisiologis jantung bayi. Yang pertama ada frekuensi jantung lebih tinggi, normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Yang kedua ada curah jantung, tergantung pada frekuensi denyut karena stroke volume masih terbatas. Yang ketiga ada respon terhadap hipoksia cepat, bayi mudah mengalami sianosis. Yang keempat itu ada dinding ventrikel kanan dan kiri belum seimbang. Ventrikel kanan awalnya lebih dominan. Anatomi sirkulasi janin. Ada 3 sop penting, yaitu ductus venosus atau DV, mengalirkan darah dari vena umbilicalis ke vena cava inferior atau bypass hati. Foramen ovale atau FO, lubang di septum antrium, alirkan darah dari RA ke LA. Ductus arterius atau DA, menghubungkan arteri pulmonalis ke aorta descendens. Fetal circulation, prosesnya dimulai ketika darah kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilicalis, di mana dari darah mengalirkan ke hati, dan ductus venosus aranti menghubungkan vena umbilicalis dan vena cava inferior.
Darah kemudian masuk ke antrium kanan, di mana ia terbagi menjadi dua, yaitu satu aliran menuju ventrikal kanan dan kemudian ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk menyediakan nutrisi bagi paru-paru yang sedang berkembang. Aliran kedua menuju antrium kiri melalui foramen ovale. Dari antrium kiri, darah mengalirkan ke ventrikel kiri dan kemudian ke aorta. Di aorta ada dua aliran darah, yaitu satu aliran menuju arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus datalis dan aliran lainnya beredar ke seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh masuk ke arteri umbilicalis dan kembali ke plasenta. Setelah itu terjadi perputaran kembali dari awal. Baik, selanjutnya ada sirkulasi darah pada janin, di mana sirkulasi pada venus bergantung pada 3 san. Yang pertama adalah ductus venosus di hati, 2 foramen ovale di jantung, dan yang ketiga ductus arteriosus di pembuluh darah besar. Selanjutnya ada pengertian perubahan setelah melahirkan, yaitu perubahan setelah melahirkan adalah berbagai perubahan fisiologis dan psikologis yang terjadi pada ibu hamil setelah proses persalinan selesai. Perubahan ini meliputi pemulihan organ reproduksi, di mana penyesuaian hormonal serta adaptasi fisik dan emosional ibu untuk mendukung proses penyusunan dan perawatan bayi. Setelah itu proses ini penting agar tubuh ibu kembali ke kondisi sebelum hamil secara bertahap. Selanjutnya yaitu perubahan setelah lahir. Yang pertama-tama yaitu setelah lahir paru-paru mulai berfungsi dan ductus arterius mulai menutup. Yang kedua yaitu perubahan tekanan dalam siklus darah menyebabkan penutupan foramen oval, lubang antara atrium kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu perubahan ini mengarahkan aliran darah untuk mengikuti jalur yang benar, yaitu dari ventrikal kanan ke paru-paru dan dari vertikal kiri ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Struktur jantung pada janin dan bayi baru lahir mengalami perubahan besar segera setelah proses kelahirannya. Pada janin, siklus darah mengandalkan struktur khusus seperti foramen oval, ductus arteriosus, dan ductus venosus untuk melewati paru-paru yang berfungsi penuh. Setelah lahir, paru-paru mulai mengembang sehingga menjadi penurunan resistensi vaskular paru-paru dan peningkatan aliran darah ke paru-paru. Hal ini memicu penutup fisiologis struktur khusus janin dan transisi menuju sirkulasi jantung normal seperti orang dewasa. Pemahaman tentang perubahan ini penting bagi tenaga kesehatan untuk mendeteksi dan menangani gangguan adaptasi kardiovaskuler pada bayi baru lahir secara tepat. Baik, terima